Konsumen yakin ekonomi tumbuh. Keyakinan konsumen akan mewujud dalam membelanjakan uang, kendati terkesan sederhana, konsumsi tersebut menopang perekonomian Indonesia. Rangkaian demonstrasi di tanah air terjadi pada akhir Agustus 2025. Keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian pun merosot. Kendati masih ada di level optimistis, yakni di atas 100, indeks keyakinan konsumen pada September 2025 merupakan yang terendah, setidaknya sejak Januari 2024. Secara perlahan, indeks yang dihitung dari survei Bank Indonesia terhadap 4.600 rumah tangga di 18 kota di Indonesia tersebut meningkat. Keyakinan konsumen yang membaik pada November 2025 didukung peningkatan indeks kondisi ekonomi saat ini dan indeks ekspektasi konsumen. Peningkatan keyakinan konsumen ini terjadi di semua kelompok pengeluaran dan kelompok usia, sebagaimana survei BI. Optimisme masyarakat merupakan hal penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkualitas. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat bukan ekonomi yang tumbuh di atas kertas. Bukan pula pertumbuhan ekonomi yang hanya dirasakan sekelompok orang sehingga mempertajam ketimpangan. Keyakinan konsumen yang juga terkait dengan keputusan membelanjakan uang, menabung, dan membayar cicilan tak bisa dipaksakan. Namun, keyakinan konsumen bisa ditumbuhkan. Konsumen bisa yakin atau percaya terhadap kondisi saat ini dan di masa mendatang setelah menilik berbagai hal, antara lain situasi politik dan ekonomi. Situasi tersebut akan mempengaruhi sikap konsumen. Apakah akan menyimpan dana untuk mengantisipasi kondisi tak tentu di masa mendatang atau membelanjakannya karena meyakini kondisi kian baik. Begitu juga dengan sikap pelaku usaha yang sekaligus bertindak sebagai konsumen. Mereka akan memesan bahan baku dan barang modal untuk menghasilkan produk jika yakin kondisi ekonomi di masa mendatang lebih baik. Tanpa keyakinan itu, pelaku usaha bagaikan bertaruh untuk memproduksi atau menambah produksi karena ada risiko produknya tidak terserap pasar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sekitar 70,45% dari nilai impor Indonesia berupa bahan baku penolong dan 20,46% berupa barang modal. Oleh karena itu, langkah dan keyakinan pelaku usaha juga dipengaruhi nilai tukar dan kondisi perekonomian global. Jika keyakinan konsumen terjaga, lingkaran ekonomi akan kuat dan tidak akan putus. Konsumen berbelanja sehingga permintaan barang dan jasa meningkat. Hal ini disambut pelaku usaha dengan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi permintaan dengan bantuan pekerja. Selanjutnya, pekerja menerima upah kemudian membelanjakan upahnya untuk memenuhi kebutuhan. Dalam skala lebih besar, konsumsi masyarakat yang meningkat akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Anda menyaksikan Ulas Kompas, Saudara. Saya akan mengajak Anda untuk melihat ada berita apa saja yang terbit di Harian Kompas hari ini, edisi Jumat 12 Desember 2025. Kita ke informasi pertama, Saudara, di mana di halaman muka Harian Kompas menampilkan peta Pulau Sumatera dengan judul Hutan Sumatera Lenyap. Di mana dalam peta tersebut tampak ada beberapa titik warna di Pulau Sumatera yang ditampilkan, di mana hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyusut 1,2 juta hektar atau lenyap hampir 100 hektar setiap hari selama 3 dekade. Mayoritas hutan yang hilang itu berubah menjadi perkebunan kelapa sawit, dan perubahan ini mengganggu fungsi hutan yang seharusnya mengendalikan air hujan dan mencegah banjir. Analisis tim jurnalisme Data Kompas mengungkap bahwa selama periode 1990 hingga tahun 2024 hilangnya hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat rata-rata 36.305 hektar per tahun. Dan jika dikonversikan per hari, ditemukan angka sebesar 99,46 hektar hutan hilang per hari. Angka ini setara dengan hilangnya 139 lapangan sepak bola per hari. Adapun ukuran lapangan sepak bola adalah 7.140 meter persegi dan menurut standar FIFA dan secara agregat, kehilangan hutan dalam 34 tahun seluas 1,2 juta hektar setara dengan luas 2 kali Pulau Bali.
Dari halaman muka saudara kita bergeser ke halaman 12, ada informasi terkait dengan korupsi dengan judul KPK, korupsi untuk bayar utang kampanye. Dan tema ini diangkat dengan judul tersebut di mana KPK menetapkan 5 orang termasuk Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya sebagai tersangka korupsi lelang pengadaan barang jasa di Pemkab Lampung Tengah. Selesai operasi tangkap tangan, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengondisian pemenang lelang pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. KPK menyebut sebagian besar dari total uang yang diterima Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya digunakan guna melunasi pinjaman bank untuk kampanye 2024. Dan dari informasi terkait dengan korupsi saudara kita bergeser ke sebelah kanan, ada informasi terkait bencana Sumatera dengan judul segera pulihkan pendidikan wilayah terdampak. Penanganan dampak bencana Sumatera tak kunjung optimal meskipun 2 pekan telah berlalu. Jaringan listrik dan komunikasi di sejumlah wilayah terdampak bencana belum normal sehingga menghambat beragam aktivitas termasuk pendidikan. Lumpur masih menggenangi sekolah, jalan menuju sekolah pun terputus. Dan selengkapnya, saudara dapat Anda baca di Harian Kompas edisi Jumat 12 Desember 2025 maupun secara daring di kompas.id. Saudara, kini saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas di beberapa lokasi di Indonesia bersama dengan petugas NTMC Polri, Brigadir Rizka. Selamat pagi Brigadir Rizka, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat pagi Karla dan selamat pagi juga saudara. Pagi ini kami akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini langsung dari CCTV Korlantas Polri. Dan yang pertama itu dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi arus lalu lintas masih terpantau kondusif lancar dari berbagai arahnya, yaitu dari Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan ataupun Slipi via jalur arteri, dan juga dari arah Semanggi yang akan menuju ke Kuningan ataupun Cawang, begitupun dari arah sebaliknya di ruas tol dalam kota. Meskipun terlihat lancar, kami harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari Semanggi kita akan bergeser menuju ke exit tol Bekasi Barat. Terpantau situasi arus lalu lintas dari CCTV kami di kawasan Bekasi saat ini masih dalam keadaan ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4. Yaitu dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani. Dan juga dari arah Pekayon yang akan mengarah ke Kalimalang, Jalan Ahmad Yani serta mengarah ke gerbang tol Bekasi Barat. Saat ini juga sudah terlihat jelas dari CCTV kami bahwa sudah ada petugas yang berada di lapangan guna melakukan pengaturan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar mematuhi arahan petugas yang berada di lapangan demi kelancaran arus lalu lintas. Selanjutnya kita akan bergeser menuju ke Pospol Cisarua Bogor. Kondisi arus lalu lintas bertepatan dengan aktivitas perkantoran di kawasan ini masih dalam keadaan ramai lancar, yaitu dari arah Puncak yang akan mengarah ke Jakarta ataupun Ciawi, begitupun dari arah sebaliknya. Kami imbau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dikarenakan kondisi jalan yang berkelok serta adanya aktivitas pasar di kawasan ini dan juga banyaknya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya. Dan yang terakhir kita akan mengarah ke Pospol Simpang Cilenyi, Bandung, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah tol Cilenyi akan menuju ke Cibiru pada pagi hari ini terpantau ramai lancar. Situasi yang sama juga terjadi dari arah Garut maupun Tasikmalaya yang akan menuju ke tol Cilenyi dan juga dari arah Jatinangor yang akan mengarah ke tol Cilenyi. Antisipasi banyaknya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang dan juga adanya ojek yang berada di kawasan ini serta banyaknya masyarakat yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan saudara, perlu kami informasikan juga bahwa berdasarkan data IRSMS dari Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam,
telah terjadi sebanyak 219 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian jumlah korban yaitu 21 meninggal dunia, 30 luka berat dan juga 272 luka ringan. Dari 219 kasus kecelakaan tersebut, 63% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar menyalakan lampu utama pada waktu siang hari dan tentunya juga selalu mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama di jalan raya. Dan untuk informasi lalu lintas selengkapnya, kami siap melayani Anda di 15169 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan menuju Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka langsung dari Studio NTMC Polri. Kembali ke Carla, silahkan. Baik, terima kasih Brigadir Rizka atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.